Dulu kita kehilangan ini, ya. Dan ajaran yang ada itu bukan ihsan, ifsad. Kelihatannya kita diajak masuk surga rumah, tapi kita diberi akhlak yang buruk, yang rusak. Terutama dalam masalah ini. Rahmat Allah, belas kasih Allah dekat sekali dari orang-orang yang berbuat baik. Bukankah kita hidup ini ingin dirahmati oleh Allah, saudaraku? Bukankah kita ingin dijaga oleh Allah, ingin ditolong oleh Allah? Jangan ada pemikiran suudzon, kejam, berat dengan orang, jangan. Sampai kepada musuh pun jika bisa. Ayat menyatakan, wala tastawil hasanatu wala sayyah idfa' billati hiya ahsan. Fa idza alladhi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Ayat ini menunjukkan bahwa sudah, ini istrinya, keluarganya pakai mobil saya, bawa sana ke Riyadh, kamu cari bengkel di Riyadh. Padahal ke Riyadh itu masih 400-500 kilo. Dari situ kata yang cerita ini, loh, orang ini saya kan belum kenal kamu. Ya nggak apa-apa, kalas maaf ya, suruh bawa. Loh, gimana kalau saya nanti lari bawa mobil kamu? Kata dia, udah, mobil kamu kan di sini, saya yang nunggui. Dia nunggui, mobil saya kamu bawa. Dia enggak, jangan saya ini nolong Anda, saya nggak mau dikasih begini. Ya sudah, kalau nggak mau saya kenalan nomor teleponnya saja. Dia telepon. Ternyata yang ngangkat istrinya, perempuan. Siapa Anda? Saya istrinya. Mana si fulan? Oh, dia di penjara. Ditangkap surtah, dimasukkan penjara. Masuk penjara. Lah kenapa dia kok masuk penjara? Penjara mana? Dia merasa punya hutang budi, dia cari di ketika Rasulullah berada di kebunnya orang Ansor. Datanglah unta itu menangis di depan beliau. Oleh beliau dilus-lus bon-bonane, ubun-ubunnya. Sehingga unta ini berhenti menangis. Apa kata Rasulullah? Ya sahibal bustan, wahai yang punya kebun, ittaqillah, takutlah kamu sama Allah. Coba kata-kata ittaqillah ini teguran keras. Takutlah kamu kepada Allah di dalam memperlakukan unta kamu ini. Unta, saudara. Oleh Nabi disuruh takutlah kamu kepada Allah. Jangan menganiaya unta ini. Unta ini lapor kepadaku, kamu memberatkan dia. Ini unta. Rasulullah menghargai al-ihsan. Karena apa? Karena ihsan itu wajib, saudara. Innallaha katabal ihsan ala kulli syai. Inilah yang dulu kita kehilangan ini, ya. Dan ajaran yang ada itu bukan ihsan, ifsad. Kelihatannya kita diajak masuk surga rumah, tapi kita diberi akhlak yang buruk, yang rusak. Terutama dalam masalah ini. Sehingga ihsan ini, ya, menjadi salah satu keutamaan yang Allah sering dan menunjukkan balasannya sejak di dunia. Siapa yang melakukannya dengan ikhlas. Di sini dalam ayat dijelaskan, in ahsantum ahsantum li anfusikum. Jika kalian melakukan kebaikan, ihsan, maka itu akan baik bagi kamu sendiri. Bagi kamu sendiri. Hal jazaul ihsan illal ihsan. Tidak ada pembalasan ihsan itu kecuali ihsan juga, kebaikan juga. Ayat terakhir, inna rahmatallah qaribun minal muhsinin. Rahmat Allah, belas kasih Allah dekat sekali dari orang-orang yang berbuat baik. Bukankah kita hidup ini ingin dirahmati oleh Allah, saudaraku? Bukankah kita ingin dijaga oleh Allah, ingin ditolong oleh Allah? Ihsanlah. Kalau sekarang kita belum punya itu, ikhtiar, usaha. Jangan ada pemikiran suudzon, kejam, berat dengan orang. Jangan.
Sampai kepada musuh pun jika bisa. Ayat menyatakan, wala tastawil hasanatu wala sayyah idfa' billati hiya ahsan. Fa idza alladhi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Ayat ini menunjukkan bahwa membalas kebaikan terhadap perbuatan buruk sampai kepada musuh pun. Allah memotivasi di sini. Musuhmu itu kalau kamu berbuat seperti itu, nanti akan jadi kekasih yang sangat dekat dengan kamu. Jadi perbuatan ihsan ini langsung di dunia. Dalilnya begitu. Lilladzina ahsanu fi hadhid dunya hasanah. Orang-orang yang selalu ihsan di dunia akan dapatkan kebaikan. Salah satu syekh kami bercerita, ini kejadian kisah nyata. Ya. Ada orang perjalanan menuju Riyadh, kalau nggak salah dari Dammam. Di perjalanan dia bawa keluarga, mobilnya mogok. Mogok itu apa? Macet, pinggir jalan rusak. Karena di jalan Mekah itu, walaupun jalan biasa ya jalan tol di Mekah. Mekah ini Saudi, Waibar bisa sampai 6 meter, 7 meter satu jalur. Dia mogoknya di ya orang-orang masar nih, Indonesia ngarani orang wit-witan blas. Orang-orang padang pasir. Ya, dia nyetopi mobil berjam-jam gak ada yang mau berhenti. Ya, padahal dia bawa anak kecil, dibawa istri. Ini yang bercerita ini seorang yang akhirnya jadi konglomerat dan bercerita kepada syekh. Salah satu syekh kami yang bercerita. Ketika suatu saat dia sudah hampir putus asa, dia stop, ada mobil berhenti. Mobil berhenti itu sudah cerita, saya sudah 1 jam saya bawa anak istri ini mogok. Kata dia yang punya mobil, ya sudah, ini istrinya keluarganya pakai mobil saya, bawa sana ke Riyadh, kamu cari bengkel di Riyadh. Padahal ke Riyadh itu masih 400-500 kilo. Dari situ. Kata yang cerita ini, loh orang ini saya kan belum kenal kamu. Ya nggak apa-apa, kalas maaf ya, suruh bawa. Loh gimana kalau saya nanti lari bawa mobil kamu? Kata dia, udah mobil kamu kan di sini, saya yang nunggui. Dia nunggui, mobil saya kamu bawa. Orang ini contoh ihsan, ikhlas yang lebih. Loh kamu nanti gimana? Ini kan 400 kilo balik ke sini, saya masih cari bengkel, bisa besok loh. Bisa besok itu, waktu itu masih dur, masih apa namanya? Nggak apa-apa, saya tunggu di sini. Saya tunggu sambil ngopi-ngopi, gahwa syar'i. Ngopi-ngopi pinggir saya tak nunggu mobil kamu. Betul itu, ceritanya ditunggu. Dia sampai Riyadh, dia letakkan keluarganya, dia cari bengkel lagi, balik ke situ lagi sudah besoknya zuhur. Berarti orang kepanasan dari malam kena angin. Ya di situ dia. Di situ. Suatu saat orang ini setelah ketemu, dia ibaratnya terima kasih mau ngasih hadiah. Kata yang nolong, dia ini enggak, jangan saya ini nolong Anda, saya nggak mau dikasih begini. Ya sudah kalau nggak mau saya kenalan nomor teleponnya saja. Sudah berapa bulan, kata yang cerita ini, kebetulan beliau ikut daurahnya Syekh ini. Syekh ini bercerita tentang ihsan. Lalu dia langsung teringat dengan kejadian itu. Loh, orang itu akhirnya karena dia nomor telepon, dia cari nomor teleponnya. Dia telepon, ternyata yang ngangkat istrinya, perempuan. Siapa Anda? Saya istrinya. Mana si Fulan? Oh dia di penjara. Ditangkap surtah, dimasukkan penjara. Masuk penjara. Lah kenapa dia kok masuk penjara? Penjara mana? Dia merasa punya hutang budi, dia cari di penjara. Sampai di penjara dia memang sudah dari rumah. Istrinya sudah bilang dia ditangkap itu karena banyak tanggungan hutang. Dia bawa 100.000 real. 100.000 real. Kalau sekarang berapa tuh? Ya hampir setengah M. Hampir setengah M. 800. Dia bawa 100.000 real, dia datangi penjara itu. Dia tanya nama ini ada nggak? Ada. Ini saya ninggal uang 100.000. Tolong keluarkan dia dan jangan sebut nama saya. Jangan sebut nama saya. Oke. Saya dengan polisinya. Akhirnya dia pulang. Tapi juga diminta identitas nomor telepon, tapi nggak boleh diceritakan. Setelah orang ini dipanggil, yang di penjara ini dipanggil, dikeluarkan.
Datanglah si fulan, kamu bersyukurlah kepada Allah, tenang, kamu keluar sekarang, kamu keluar tenang, was, alhamdulillah. Siapa fulan siapa? Nggak mau disebut namanya. Pokoknya dia datang menjadi orang yang berihsan kepada kamu, dia nggak mau disebut. Dia ninggal uang ini 100.000 untuk bayar utang kamu, lalu kamu bisa keluar dari penjara ini. Kata si fulan ini, jazahullahu khairah. Dia ambil, tapi ingatlah bahwa utang ini uang ini nggak ada apa-apanya bagi untuk utang saya. Utang saya itu 3 juta real. Ya, tuntutan untuk saya 3 juta real, kan 100.000 mending apa? Untuk apa? Tapi saya terima ini. Nah, 3 juta real saya ini berapa ya? 3 juta 9 triliun. Hah? Iya, wakil 9. Ya wes. Silakan dihitung. Kurang lebih itu seperti itu. 3 juta real. Akhirnya apa? Dia masuk ke penjara. Orang ini namanya orang kalau sudah biasa ihsan, ringan saja dia. Daripada ini nggak bisa nebus saya tak nebus teman-teman aja. Kumpulkan orang yang punya hutang 25.000 real, 10.000 sampai 7 orang. Dia bawa lagi, ini tolong ini keluarkan teman-teman saya ini uangnya. Teman-temannya keluar. Nggak lama sih yang tadi, orang pertama tadi, telepon ke penjara lagi. Bagaimana si fulan sudah keluar? Alhamdulillah kalau sudah keluar. Katanya polisinya, ta'al ya Syekh. Sini Syekh, ada yang ajib jiddan di sini katanya. Lebih ajib daripada ihsan sampean. Daripada Anda berbuat baik. Apa itu? Saya ta'al sini, kasih tahu katanya. Datang di penjara, saya pertama heran dengan sampean. Karena kebaikan sampean nggak mau disebut namanya. Tapi ini saya lebih heran lagi dengan orang ini. Loh, kenapa? Uang yang sampai kasihkan 100.000 real itu diterima sama dia, tapi untuk nebus teman-temannya. Loh kenapa? Dia utangnya bukan 100.000, 3 juta. 3 juta katanya. Ya sudah, sampean tulis ini bahwa betul-betul utangnya jumlahnya 3 juta.